Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Suatu ketika, dia dan Yang Chen bepergian keliling dunia bersama-sama. Dia adalah bayangan Yang Chen, yang selalu mengikutinya kemanapun. Selama masa itu, meskipun dia dipenjara dan tetap berada di sisi Yang Chen, itu adalah saat-saat paling bahagia baginya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dunia luar begitu luas, dia juga tidak pernah membayangkan bahwa mengikuti Yang Chen, hidupnya akan begitu memuaskan. Namun kehidupan seperti itu akhirnya berakhir. Saat mereka bertemu tahun itu, dia masih dalam tahap limpan. Namun, Yang Chen sudah menjadi pria yang kuat dan terkenal, ditakuti semua orang. Jika dia tetap di sisinya, dia hanya akan menjadi beban yang tak berguna. Yang Chen pergi, dan setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Dia memikirkan Yang Chen siang dan malam di dalam hatinya, dan terus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Dia hanya berpikir jika Yang Chen kembali suatu hari nanti, dia bisa mengikuti jejaknya, pergi bersamanya, dan kemudian menjadi bayangannya, menemaninya dan membantunya. Dia menggertakkan giginya, berlatih dengan gila-gilaan, dan mengandalkan pil penciptaan Sensiu yang diberikan kepadanya oleh Yang Chen, dan akhirnya mencapai tahap setengah dewa. Namun sayangnya Yang Chen belum muncul. Hong Yue juga kecewa di dalam hatinya. Ia telah menjadi lebih kuat, tetapi Yang Chen tak kunjung muncul. Tapi sekarang, dia melihatnya dengan jelas. Orang di depannya adalah Yang Chen. Dialah orang yang dia impikan untuk ditemuinya. Tuan muda, bulan merah berbisik dengan bibir merah. Tubuhnya yang ramping sedikit gemetar, tangannya mengepal erat. Ia pikir Yang Chen akan menjemputnya. Namun, ketika ia melihat tingkat kultivasi Yang Chen, ia tak bisa lagi tenang. Aura yang dipancarkan Yang Chen begitu kuat sehingga jauh melampaui tahap dewa sejati yang dia ketahui dan pahami. Kekuatan yang bahkan lebih kuat dari tahap dewa sejati. Hong Yue tiba-tiba tertegun dan tidak bisa tenang lagi. Dia berpikir jika dia menunggu Yang Chen datang menjemputnya, dia masih bisa berkeliling dunia bersama Yang Chen, tetapi dengan kekuatan Yang Chen saat ini, bukankah akan menjadi beban baginya untuk tinggal bersamanya? Yang Chen sedikit memahami situasi di sekitarnya, tetapi sekarang ia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Pemurnian sumber roh jahat telah mencapai titik yang paling kritis, dan tidak ada kesalahan yang dapat dibuat pada titik ini. Asal-usul energi jahat ini sungguh baik. Energi ini dapat sepenuhnya mengubah energi sejatiku menjadi energi jahat. Kekuatanku pasti akan meningkat secara signifikan. Hati Yang Chen melonjak kegirangan, dan dia sepenuhnya menyatukan sumber energi jahat dengan dirinya sendiri. Penggabungan itu hampir berakhir. Berkat usaha cermat Yang Chen, asal-usul roh jahat itu akhirnya menjadi miliknya. Saat berikutnya, energi sejati yang terpancar dari tubuh Yang Chen sepenuhnya berubah menjadi hitam, dan dalam sekejap, semuanya berubah menjadi wujud roh jahat. Melihat kejadian itu, leluhur suku Beixia yang semula gelisah pun merasa senang. Yang Chen ternyata bisa mengendalikan roh jahat. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan klan Beixia mereka? Pada saat yang sama, napas yang menakjubkan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Bersamaan dengan napas itu, seberkas cahaya keemasan turun. Ia menjelma menjadi seekor burung emas besar dengan sayap mengepak, berkobar dengan api yang menyilaukan. Saat mendarat, ia perlahan menjelma menjadi wujud manusia. Ketika orang ini tiba, orang-orang dari kelompok etnis lain semuanya terkejut. Itu adalah Patriark Gagak Emas yang telah tiba. Leluhur Lingyan ada di sini. Dan tanda hubung lebih besar dari. Orang yang datang tidak lain adalah teman lama yang dikenal Yang Chen, leluhur tingkat dewa sejati dari klan Gagak Emas, Lingyan. Aura siapa yang begitu kuat? Saat Lingyan melangkah ke tempat ini, sorot matanya berfluktuasi dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia telah berada di tahap dewa sejati selama bertahun-tahun dan tahu banyak tentang alam ini, tetapi tingkat kultivasi orang di depannya tidak berada pada tingkat yang sama dengannya. Bahkan panggung pencerahan yang legendaris tidak dapat menahan kekuatan pria ini. Kebaikan. Jinwu menatap tajam, perlahan-lahan memperhatikan penampilan Yang Chen. Pada saat yang sama, Yang Chen juga sepenuhnya memurnikan sumber energi jahat ke dalam tubuhnya. Ki sejati dalam tubuhnya telah sepenuhnya diubah menjadi ki jahat. Dengan sumber ki jahat yang masih ada, ki sejati yang ia kendalikan di masa depan juga akan diubah menjadi ki jahat melalui sumber ki jahat. Selain nyaman, efek jera pun akan jauh lebih besar. Saat dia membuka matanya, Yang Chen sudah mengetahui segalanya tentang sekelilingnya. Senior Lingyan, lama tidak bertemu. Yang Chen melambaikan lengan bajunya, dan roh jahat yang tampak seperti asap hitam mengepul menghilang. Dan Yang Chen juga menatap Golden Crow dan tersenyum tipis. Lingyan meletakkan tangannya di belakang punggung, tersenyum lebar, tetapi dibandingkan sebelumnya, ia jelas sedikit lebih serius secara tidak wajar. Karena ketika ia merasakan aura Yang Chen, ia benar-benar merasa sulit untuk tetap tenang. Teman muda Yang Chen, tingkat kultivasi Anda saat ini, Lingyan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya. Yang Chen melihat keteguhan hati pihak lain dan menggelengkan kepalanya, kultivasi tidak penting.
Saya sangat senang bertemu senior Lingyan setelah saya kembali kali ini. Lingyan terdiam mendengar Yang Chen mengatakan ini, lalu tersenyum getir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kata-kata Yang Chen menunjukkan bahwa kultivasinya mungkin telah mencapai puncak tertentu. Yang Chen tahu bahwa kultivasi akan melukai emosi masa lalu. Ia juga merasa sangat tak berdaya di dalam hatinya. Ia hanya bisa mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan. Senior Lingyan, ambillah kantong penyimpanan ini. Ada 6 pil di dalamnya. Ambillah 3, dan berikan 3 lagi kepada senior Iron Eagle Lord. Tidak masalah. Lingyan mengambil tas penyimpanan itu, dan tanpa sadar membukanya dengan bibir gemetar. Kemudian, alisnya terangkat, menunjukkan keterkejutannya. Dia menarik napas dalam-dalam, hatinya kacau, dan keempat suku di wilayah laut merasa iri. Meskipun Yang Chen memanggil Lingyan, senior, semua orang dapat melihat bahwa rasa hormat dan sikap Lingyan terhadap orang ini dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan orang ini bahkan lebih tinggi daripada Lingyan. Bagaimana mungkin mereka tidak iri dengan harta yang diberikannya? Setelah Yang Chen menyerahkan harta karun itu kepada Lingyan, dia berbalik dan melihat keempat suku di wilayah laut. Junior, salam untuk senior. Para leluhur keempat suku di wilayah laut itu semua membungkukkan badan dan memberikan penghormatan terakhir yang agung. Para leluhur tua ini membungkuk dan memanggil mereka para senior, dan generasi muda dari 4 suku lainnya di laut juga membungkuk dan memberi hormat, yang membuat Yang Chen tertawa diam-diam, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak suka menjadi senior, jadi dia menjentikkan lengan bajunya dan memberi isyarat kepada orang-orang ini untuk berhenti. Perintah Yang Chen tentu saja efektif. Setiap gerakannya diawasi dengan ketat oleh orang-orang dari 4 suku laut, karena takut kehilangan apapun. Melihat orang-orang itu terdiam, Yang Chen hanya berkata, leluhur masing-masing klan tidak perlu memanggilku senior. Waktu aku masih junior, aku bertemu kalian semua. Mendengar kata-kata Yang Chen, para leluhur beberapa suku semuanya tercengang. Mereka awalnya merasa bahwa Yang Chen cukup familiar, dan sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, kenangan langsung muncul di benak mereka. Saat mereka mengingat hal ini dengan saksama, mereka tiba-tiba teringat pemuda yang mereka temui di depan pagoda yang mewarisi 5 istana, yang dibawa oleh penguasa Lang Besi. Mereka sebenarnya sudah memikirkan hal itu sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya dalam benak mereka, mereka benar-benar tidak berani untuk menempatkan anak itu yang saat itu bahkan belum mencapai tahap limpan bersama dengan orang ini yang telah mencapai tahap dewa sejati dan yang bahkan Lingyan harus hormati. Namun, sekarang mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, semua orang teringat bahwa makhluk luar biasa dan kuat ini mungkin adalah pemuda di depan pagoda. Ini, mata beberapa leluhur tua linglung, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kalau dipikir-pikir Yang Chen waktu itu masih anak muda, di mata mereka dia bagaikan semut, bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja, tapi sekarang kekuatannya sudah melebihi mereka, bagaimana mungkin mereka merasa bersalah? Ini benar-benar kasus membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan membuat Anda merasa buruk. Bakat orang ini mungkin sulit diperkirakan. Di dunia ini, yang terpenting adalah kekuatan. Tidak ada yang peduli seperti apa Yang Chen di masa lalu. Yang terpenting adalah dia sekarang berkuasa. Sekarang, para leluhur beberapa suku masih bersikap sopan kepada Yang Chen, tersenyum meminta maaf, karena takut Yang Chen akan tidak senang dan menghancurkan mereka. Senior Yang Chen, apakah roh jahat yang kau kendalikan tadi? Tanya leluhur klan jahat utara dengan penuh semangat dan cemas. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak melihat niat pihak lain? Ia terkekeh dengan tangan di belakang punggungnya, ya, benar, itu roh jahat. Leluhur itu pasti punya hubungan dengan suku Beixia kita. Suku Beixia kita memang pandai mengendalikan roh jahat, tapi hanya suku Beixia kita yang bisa melakukannya. Suku lain jauh dari memiliki kemampuan ini. Leluhur suku Beixia berlutut dan berkhotbah berulang kali. Orang-orang dari kelompok etnis lain memutar mata mereka mendengar ini. Leluhur klan jahat utara ini sungguh tak tahu malu. Ia memanfaatkan kesempatan untuk mendekati Yang Chen. Mereka juga ingin melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan apapun. Yang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, lalu bertanya, siapa namamu? Junior, Wan He. Yang Chen tidak lagi peduli apakah pihak lain menyebut dirinya junior atau senior. Suasana hatinya sedang baik sekarang, dan dia berkata dengan lembut, Wan He, kau benar. Aku punya hubungan dengan suku Beishiamu. Tidak, lebih tepatnya, aku punya hubungan dengan leluhur suku Beishiamu. Nenek moyang suku Beixia kita. Biksu Wan He benar-benar bingung. Melihat bahwa dia tidak tahu apapun tentang klan Disa, Yang Chen tersenyum diam-diam. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang ini. Baiklah, aku sedang senang hari ini, dan cepat atau lambat aku akan mampir ke suku Disa. Jika sukumu ingin maju selangkah, aku bisa membawamu kembali ke leluhurmu. Tentu saja, kau juga boleh menolak, aku tidak akan memaksamu. Kata Yang Chen. Nenek moyang suku Beixia tiba-tiba berpikir keras. Pergi atau tidak pergi. Setelah beberapa saat, leluhur suku Beixia akhirnya mengatupkan bibirnya dan membuat keputusan.
Terima kasih atas kesempatannya, senior. Aku dan yang lainnya akan berkemas sekarang. Kalian, cepat berkemas dan bersiap-siap untuk pergi bersama senior. Leluhur klan Beixia tahu betul bahwa jika mereka berada di antara 4 klan di wilayah laut ini, mereka akan selalu menjadi klan kecil dan tidak akan bisa berkembang. Namun, jika mereka pergi ke leluhur misterius mereka, mungkin ada prospek perkembangan yang lebih tinggi. Adapun Yang Chen, kekuatannya jauh melebihi mereka. Jika itu merugikan mereka, tidak perlu bertele-tele. Pihak lain mungkin benar-benar tahu sesuatu tentangnya, leluhur klan Beixia. Yang Chen membantu suku Beixia karena dia sedang dalam suasana hati yang baik, dan juga karena dia berteman dengan Lunan. Sekarang, setelah memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang dari klan Iblis Bumi, Yang Chen akhirnya. Pandangannya tertuju pada Hong Yue yang sedari tadi menatapnya penuh kasih sayang. Yang Chen selalu menyadari tatapan mata Hong Yue yang menyala-nyala bagai cahaya menyilaukan, tetapi dia tidak terburu-buru menanggapi. Melihat Yang Chen melihatnya, Hong Yue segera membungkuk, menyingkirkan cadarnya, dan memperlihatkan wajah aslinya, bawahan, memberi salam kepada Tuan Muda. Dia tidak akan menyembunyikan penampilannya saat menghadapi Yang Chen. Itulah sebabnya, saat wajah yang mendebarkan ini diperlihatkan, sangat sesuai dengan deskripsi, kecantikan yang memikat, membuat banyak orang yang ingin melihat wujud asli Hong Yue sedikit gemetar dan terpesona olehnya. Sayang sekali di mata Hong Yue, tidak ada orang lain selain Yang Chen di depannya. Hong Yue, kau menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata Yang Chen dengan penuh emosi saat menatapnya, masih anggun dan cantik. Namun, Hong Yue sama sekali tidak peduli dengan pernyataan berlebihan Yang Chen. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan menawan, Tuan Muda, apakah Anda ke sini untuk membawaku pergi? Melihat Hong Yue masih terobsesi dengan masalah ini, Yang Chen mendesah pelan dan melepaskan sedikit auranya. Hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat Hong Yue merasakan tekanan yang mendebarkan. Hong Yue sudah berkeringat deras, keringat dingin memenuhi sekujur tubuhnya. Sungguh mengerikan. Ia tak bisa membayangkan kekuatan macam apa yang sedang dihadapinya saat itu. Jika dipikir-pikir lagi, Yang Chen sepertinya baru mengungkapkan sebagian kecil dari kekuatannya. Mata Hong Yue bahkan sedikit berkaca-kaca. Ia tahu bahwa perbedaan antara kekuatannya dan Yang Chen hampir sebesar langit dan bumi. Kesenjangan ini tidak menyempit sejak mereka berpisah tahun itu, dan malah melebar. Hong Yue, aku tahu bagaimana perasaanmu, tapi... Bibir Yang Chen bergerak sedikit saat mengucapkan kata, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak ingin menyakiti perasaan Hong Yue, jadi dia hanya mengeluarkan botol giok. Minumlah pil ini. Pil ini akan memastikanmu tak terkalahkan dan tak terkalahkan di wilayah laut ini. Perkataannya penuh dominasi dan memperlihatkan keyakinan penuh. Tangan Hong Yue yang putih dan lembut memegang botol giok, tetapi tidak ada kebahagiaan di matanya. Namun, suku Yaksa dan Tongti menyaksikannya dengan rasa iri. Keberuntungan macam apa yang dimiliki kedua suku ini? Yang satu bisa tak terkalahkan di wilayah laut ini, dan yang satunya bisa kembali ke leluhur mereka. Mengapa mereka tidak memiliki kesempatan ini? Tidak lama kemudian, leluhur suku Beixia, untuk menghemat waktu dan takut Yang Chen akan pergi, memimpin seluruh suku ke sini. Masuki menara ini, Yang Chen mendorong dengan telapak tangannya, dan menara Dewa Iblis muncul. Leluhur klan jahat utara tahu bahwa ini adalah senjata luar angkasa ajaib dan memerintahkan anggota klannya untuk memasukinya. Dalam waktu singkat, puluhan ribu anggota klan dibawa ke menara Dewa Iblis. Aku pergi. Yang Chen menyingkirkan menara Dewa Iblis dan melirik Hong Yue. Tubuh halus Hong Yue bergetar sedikit, penuh keengganan, Tuan Muda, apakah kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi? Yang Chen tidak menanggapi, tetapi mengambil langkah ringan dan naik ke langit. Setelah lompatan berikutnya, ia berubah menjadi sebuah titik di langit dan menghilang tanpa jejak. Hanya mata indah Hong Yue yang tersisa, tatapannya terpaku pada tangannya yang lebih putih daripada botol giok. Air mata mengalir di wajahnya, dan ia tak mampu lagi menahan emosinya. Yang Chen pergi. Setelah pergi kali ini, dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan lagi untuk menghidupkan kembali hubungan masa lalunya dengannya di masa depan. Yang Chen membawa orang-orang Beixia dari Menara Dewa Iblis pergi. Ia bisa saja membawa klan bayangan bersamanya dan mengubah hidup Hong Yue. Namun, setelah berpikir lama, ia menyadari bahwa klan bayangan, meskipun memiliki darah manusia, tidak cocok dengan manusia. Memaksa mereka untuk berintegrasi dengan ras manusia mungkin bukan hal yang baik, karena mereka benar-benar berbeda dari klan jahat utara. Sedangkan Hong Yue, dia lebih setia pada keluarganya. Kalau kita bawa dia pergi tanpa membawa klan bayangan, akan sulit untuk mendapatkan keduanya. Mungkin, ada solusi lain. Yang Chen mendesah, hatinya dipenuhi kesedihan. Li Ruoxiang, atau Hong Yue, orang kepercayaannya. Yang Chen berpikir dalam hati, lalu dengan sekali ketukan kakinya, dia berubah menjadi kilatan cahaya bintang di langit, lalu menyerbu ke Sekte Xuan Dao dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Sudah hampir 2 tahun sejak kepergiannya.
Sudah waktunya baginya untuk kembali dan memimpin banyak murid Sekte Suandao ke Laut Utara untuk bertemu dengan orang-orang dari alam selatan dalam perjanjian 3 tahun. Bagi Yang Chen, kembali ke Sekte Suandao tidak memakan waktu lama. Dia bepergian dengan kecepatan penuh, dan hanya dalam beberapa hari, dia telah melintasi gunung dan sungai dan kembali ke Sekte Suandao. Ketika dia kembali, orang pertama yang merasakannya tentu saja Sun Tzu. Melihat Yang Chen kembali, Sun Tzu segera memanggil Yang Chen. Yang Chen juga berencana untuk bertemu Sun Tzu. Sosoknya melintas, dan ketika muncul kembali, ia sudah tiba di kediaman Sun Tzu. Sun Tzu juga terkejut melihat Yang Chen, seperti seekor naga, muncul tanpa jejak dan muncul entah dari mana. Untungnya, dia memiliki pemahaman mengenai metode Yang Chen, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Yang Chen, kau sudah pergi selama 2 tahun, dan legenda tentangmu telah menimbulkan kehebohan di 12 negara, kata Sun Tzu sambil tersenyum. Melihat pencapaian Yang Chen, ia merasa sangat puas. Ketika dia berbicara, dia tersenyum, tidak dapat menyembunyikan kepuasannya terhadap Yang Chen. Yang Chen tersenyum dan berkata, saya baru saja melakukan beberapa hal yang seharusnya saya lakukan sebagai manusia di alam roh. Lagi pula, saya tidak tahu kapan saya akan kembali dari alam selatan, jadi saya harus memenuhi beberapa kewajiban saya kepada alam roh. Bagus, sangat bagus. Yang Chen, kau sungguh berkarakter. Sebagai leluhur, aku sangat bangga padamu. Ngomong-ngomong, sekarang kau sudah kembali, kau bisa melihat daftar ini. Ini daftar 300 orang yang kupilih untuk pergi ke alam roh. Kakek Sun mengelus jenggotnya, kau bisa tenang saja dengan bakat orang-orang dalam daftar ini. Untuk perjalanan ke alam roh ini, aku sendiri yang memilih mereka, jadi tidak akan ada kesalahan dalam bakat mereka. Yang Chen mengambil daftarnya. Daftar memiliki banyak arti. Karena Sun Tzu adalah penguasa sejati Sekte Suandao, bahkan pendirinya, ia mengendalikan segalanya di Sekte Suandao. Ia berhak memutuskan siapa yang akan pergi ke alam selatan, jadi tidak perlu membicarakannya dengannya. Memberikannya daftar sekarang dan meminta referensinya sebenarnya sudah cukup memberinya rasa hormat. Melihat ini, Yang Chen tentu saja tidak perlu berpura-pura. Ia sendiri yang memegang daftar itu dan memeriksanya dengan saksama. Melihat ini, Yang Chen tidak dapat menahan rasa terima kasihnya atas perhatian Sun Tzu. Dalam daftar ini, Sun Tzu memasukkan lebih dari separuh kerabatnya. Misalnya, adik perempuannya, Yang Kaidi dan Kai, semuanya masuk dalam daftar orang-orang yang memasuki alam selatan. Dari segi kualifikasi saja, hanya sedikit anggota keluarganya yang bisa lulus ujian, tetapi sekarang cukup banyak yang terpilih, yang menunjukkan niat Sun Tzu. Yang Chen juga cukup senang. Awalnya, ia berencana menggunakan koneksinya untuk memindahkan Yang Kaidi dan kerabat lainnya ke alam selatan. Sekarang setelah Sun Tzu melakukan ini, ia malah melewatkan satu langkah. Selain itu, Wan Yueqin, dan Gu Liushui dan para pelayan lainnya yang datang sebelum dia juga ada di antara mereka. Yang Chen tentu saja tidak punya pendapat lain, dan berkata sambil tersenyum, Kakek Sun, saya tidak keberatan dengan daftar ini. Setelah bertemu dengan Kakek Sun, Yang Chen langsung kembali ke kediamannya. Berita kepulangannya perlahan menyebar, dan Gu Liushui beserta beberapa pelayannya melihat kesempatan itu dan segera datang untuk memberikan penghormatan. Bagaimanapun, Yang Chen selalu menjadi tuan muda mereka. Yang Chen memberi mereka ramuan masing-masing, lalu mengasingkan diri lagi. Retret ini memiliki tujuan lain. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Perjanjian 3 tahun itu makin dekat, tetapi Yang Chen masih belum menunjukkan niat untuk keluar dari retretnya. Hal ini membuat Sun Tzu agak cemas, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Yang Chen dalam retretnya. Faktanya, menurut rencana Yang Chen sebelumnya, tidak ada proses mundur. Namun, setelah bertemu Li Ruoxiang dan Hong Yue, dia harus berubah pikiran. Kini dia tengah menyendiri, menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba tubuhnya terpisah menjadi beberapa inkarnasi yang tampak persis seperti dirinya. Ketika inkarnasi ini terpisah, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan prasasti Dao berfluktuasi dan menjadi jauh lebih sedikit jumlahnya. Total ada 4 inkarnasi api. Yang Chen menatap keempat inkarnasi api dan bergumam pada dirinya sendiri. Keempat inkarnasi api ini dipisahkan untuk sementara olehnya. Jika tingkat kultivasinya sebelumnya, menciptakan inkarnasi bukanlah hal yang mudah, hanya perlu mundur selama 2 bulan. Akan membutuhkan banyak material. Akan tetapi, seiring dengan menguatnya kultivasinya dan pencapaiannya dalam api mencapai puncak, menjadi lebih mudah untuk memisahkan inkarnasi api. Tentu saja, memisahkan 4 inkarnasi api dalam satu tarikan napas bukan tanpa biaya apapun. Dia menghabiskan 500 prasasti Dao api, dan masing-masing dari keempat klon ini terdiri dari lebih dari 100 prasasti Dao api. Tujuannya adalah untuk menjaga keempat inkarnasi api di dunia spiritual. Ketika dia pergi ke alam selatan di masa depan, 500 prasasti Dao akan tetap berada di alam roh, dan sudah sewajarnya prasasti tersebut tidak akan pernah bisa diambil lagi di alam selatan. Mengapa menyimpan inkarnasi api ini di dunia roh?
Setelah berpikir panjang, Yang Chen tidak ingin ikut campur dalam kehidupan Li Ruoxiang, Hong Yue, dan teman-teman wanita dekatnya lainnya. Namun, ia juga tidak ingin menyerah. Banyak sekali penyesalan dalam hidup, namun akan sangat menyedihkan jika kita hanya mati begitu saja seperti angin. Akan lebih baik jika keempat inkarnasi api ini dapat menjaga kerabatnya yang tersisa di dunia spiritual. Satu dari Sekte Suandao, satu dari Sekte Beijing, dan dua sisanya menunggu di samping orang kepercayaan mereka. Dengan cara ini, dia tidak akan melanggar perasaan antara dirinya dan Zhang Suelian ataupun meninggalkan penyesalan apapun. Cloningnya adalah dia. Silakan, ikuti keinginanku. Yang Chen melambaikan tangannya. Keempat flame Yang Chen pergi satu persatu dan menghilang tanpa jejak. Dengan biaya 500 prasasti Dao, keempat api Yang Chen menetap di tempat berbeda dan memulai perjalanan mereka. Dan Yang Chen juga memulai perjalanannya. Keluar dan kembali ke alam selatan. Yang Chen akhirnya keluar dari pengasingannya, yang membuat Sun Zuhang yang menunggu dengan cemas menghela napas lega. Banyak murid Sekte Suandao yang menuju ke alam selatan telah bersiap. Di bawah kepemimpinan Yang Chen, mereka berbaris dalam pasukan yang besar, langsung menuju Laut Utara. Biasanya, mereka seharusnya pergi ke Sekte Taiyi untuk berkumpul terlebih dahulu, tetapi Yang Chen harus pergi ke tempat lain, jadi dia pergi sendiri. Jika Sekte Suandao bertindak seperti ini, kedua penguasa Sekte Taiyi yang tak memiliki ranah pasti tidak akan puas. Semua orang menuju Laut Utara bersama Sekte Taiyi, dan semuanya beres. Mengapa Sekte Suandao harus menjadi pengecualian? Tapi sekarang, kekuatan Yang Chen ada di sana, dan tidak ada seorang pun yang bisa meragukannya. Ada alasan mengapa Yang Chen bepergian sendirian. Lagi pula, dia harus melakukan perjalanan khusus ke klan Setan Gelap dan mengambil kuota yang dipilih oleh klan Setan Gelap. Dia sudah memberitahu Sun Tzu secara spesifik tentang masalah ini, dan hanya beberapa tempat inilah yang dia inginkan. Memang hanya beberapa tempat, tetapi dia masih bisa mengendalikannya. Setelah itu, dia akan pergi ke suku Disa, menetapi anggota suku Beixia, dan kemudian pergi ke Laut Beiming. Jika kekuatan lain melakukan ini dan melakukan perjalanan bola balik, tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Namun bagi Yang Chen, yang memiliki dao waktu dan ruang, semua ini berbeda. Bagi Yang Chen, selama dia mau, di bawah kendali dao waktu dan ruang, seluruh Sekte Suandao dapat direlokasi dalam sekejap, apalagi hanya beberapa ratus orang. Terakhir kali, dia membawa dua ahli tanpa alam dan banyak ahli Mahayana ke Sekte Taiyi dalam waktu singkat. Kalau tidak, klan Disa tidak akan bisa membantunya. Begitu saja, semuanya berjalan sesuai rencana Yang Chen. Yang Chen pertama-tama pergi ke klan Iblis Hitam, membawa orang-orang keluar, lalu bertanya pada Ye Kun. Jika Ye Kun benar-benar berubah pikiran dan ingin pergi ke alam selatan, bahkan sekarang, dia akan tetap membawa Ye Kun ke sana. Meski kuota sudah penuh, Yang Chen yakin bahwa Raja Roh, yang memegang keputusan akhir, akan tetap memberinya sedikit muka ini. Namun, Ye Kun masih bersikeras kembali menjadi debu dan melindungi klan Iblis Hitam, dan memilih untuk menyerah. Yang Chen tidak banyak membujuknya. Ia menghormati pilihan Ye Kun dan memimpin generasi muda klan Iblis Hitam ke klan Iblis Bumi. Ketika mereka tiba di klan Disa, para anggota tingkat tinggi klan Disa segera keluar untuk menyambut mereka. Sebelumnya, ketika Yang Chen datang sebagai seorang kultivator Mahayana, para leluhur Wujing dari klan Disa ini tidak berniat keluar untuk menemuinya. Rasanya dapat dinilai hanya dengan mencicipinya. Lagi pula, di mata mereka, masih ada kesenjangan tertentu antara tahap Wujing dan Mahayana. Bagaimana mungkin para leluhur Wujing ini merendahkan diri untuk menemui Yang Chen? Namun kali ini, jelas berbeda. Terakhir kali Yang Chen bertarung dengan Li Chongqiao, kedua leluhur klan Disa, Ding dan He, jelas menceritakan masalah itu kepada orang-orang kuat di bawah alam lainnya. Akibatnya, klan Disa tidak lagi berani meremehkan Yang Chen. 5 penguasa kuat dari alam tanpa alam keluar untuk menyambutnya secara bersamaan, yang merupakan kehormatan besar bagi Yang Chen. Menanggapi hal ini, Sun Tzu pun tersenyum lebar. Setelah beristirahat selama 2 hari di suku Disa, Yang Chen bercerita tentang suku Beixia. Klan Disa tidak terkejut dengan hal ini. Mereka memiliki beberapa cabang di luar, tetapi tidak semua cabang dapat diintegrasikan ke dalam klan Disa. Sekarang Yang Chen telah maju, mereka secara alami akan menanggapi masalah suku Beixia dengan serius dan memberikan wajah kepada Yang Chen. Setelah menyelesaikan masalah dengan klan Beixia, tim klan Disa yang menuju Laut Utara belum berangkat, jadi dia pergi ke sana bersama Yang Chen. Kedua tim berangkat bersama dan tiba di seberang Laut Biru sebulan kemudian. Sekelompok orang itu sudah familiar dengan rute tersebut. Mereka terjun ke laut dalam, mengikuti jalan tersebut, dan tiba di Istana Laut. Tuan Muda, saat mereka memasuki wilayah suku Duyung, beberapa gadis Duyung cantik tiba-tiba menyerbu ke arah Yang Chen sambil mengibaskan ekor mereka. Yang Chen melihatnya dan mendapati bahwa mereka adalah gadis-gadis manusia ikan yang telah mengikutinya sebelumnya. Kebetulan sekali, Yang Chen menatapnya dengan mata penuh nostalgia dan tersenyum lembut. Tuan Muda, kami sangat merindukanmu. Kami bertugas berpatroli di sekitar sini.
Kami dengar kau kembali ke suku terakhir kali, tapi kau pergi sebelum kami sempat bertemu denganmu. Beberapa gadis dari suku Duyung menatap Yang Chen dengan air mata berlinang. Haha, bukankah kita bertemu lagi kali ini? Yang Chen mengusap kepala beberapa gadis Duyung. Gadis-gadis Duyung yang mengikuti Yang Chen semuanya memiliki rasa ketergantungan yang mendalam padanya. Mereka selalu mengikuti Yang Chen dengan saksama, dan dalam hati mereka, mereka menganggap Yang Chen sebagai satu-satunya teman manusia mereka. Tuan muda, apakah mereka semua dari sekte Anda? Tanya beberapa gadis Duyung sambil mengedipkan mata besar mereka. Benar, kau harus merepotkanku untuk mengaturnya, kata Yang Chen sambil tersenyum. Bagaimana mungkin gadis-gadis manusia ikan ini merasa terganggu? Mereka terkikik, gigi putih dan mata cerah mereka menjulurkan lidah dengan menggemaskan, Tuan muda, silakan ikut kami. Saat mereka berbincang, beberapa gadis Duyung, dengan ekor indah mereka yang bergoyang maju mundur, dengan cepat memimpin jalan di depan. Yang Chen mengikuti di belakang, memimpin sekte Suandao dan klan Disa sepanjang jalan, dan memasuki aula klan manusia ikan. Begitu memasuki aula, Yang Chen melihat banyak orang yang dikenalnya. Sebelum dia, klan Tai telah tiba bersama ras manusia lainnya. Selain itu, banyak orang dari ras lain juga telah berkumpul di aula. Selain itu, sejumlah besar utusan dari perbatasan selatan juga kembali ke sini. Ketika Yang Chen kembali, seseorang segera menyambutnya. Bagaimanapun, Yang Chen masih memiliki prestise di alam selatan. Bahkan Yuan Hong Tianzun berdiri dan menyapanya dengan senyuman, mengetahui identitas Yang Chen dengan sangat baik. Banyak orang kuat di dunia spiritual merasa iri ketika melihat ini. Tahukah kamu, orang-orang kuat yang memimpin tim ini datang jauh-jauh ke sini, tetapi Yuan Hong Tianzun, satu-satunya orang kuat tanpa wilayah di alam selatan, sama sekali tidak memandang mereka. Namun, ketika giliran Yang Chen tiba, ia justru berdiri untuk menyambutnya. Perbedaan perlakuan tersebut sudah cukup jelas terlihat hanya dengan sekali perbandingan. Yuan Hong Tianzun kini menyambut Yang Chen dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Ia langsung bertanya, teman muda Yang Chen, mengapa kau tidak melihat Chong Xiao Tianzun kembali? Oh, apa terjadi sesuatu pada Chong Xiao Tianzun? Tanya Yang Chen heran, pura-pura tidak tahu. Banyak orang mengetahui masalah ini, dan mungkin dengan mudah sampai ke telinga Yuan Hong Tianzun. Namun meski begitu, dia tidak pernah mengakuinya. Meskipun membunuh Li Chongqiao bukanlah sesuatu yang akan membuatnya dihukum, namun itu juga bukan sesuatu yang bisa dibanggakannya. Yuan Hong Tianzun hanya bingung. Lagi pula, Li Chongqiao adalah orang yang begitu besar dan hidup, dan dia menghilang begitu saja. Sungguh tidak dapat dipercaya. Namun setelah memikirkannya baik-baik, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia masih ingat dengan jelas konflik terakhir antara Li Chongqiao dan Yang Chen. Seperti kata pepatah, balas dendam tidak pernah terlambat. Sebelumnya, ia khawatir Yang Chen akan menderita kerugian. Namun, setelah memasuki dunia roh, ia terjerat dalam hal-hal sepele dan tidak punya waktu luang. Saya pikir Yang Chen akan menderita kerugian, tetapi sekarang Li Chongqiao menghilang begitu saja. Mungkinkah masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Yang Chen? Yang Chen, di sisi lain, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Banyak orang dari sekte Suandao belum pernah ke istana bawah laut. Ketika mereka tiba, mereka melihat-lihat. Bahkan saat melihat Sang Duyung, dia akan mengamati dengan cermat dan teliti. Yang Chen tidak punya kegiatan, tetapi adiknya, Yang Kaidi, tidak tinggal diam. Ia memimpin Kai dan berlari ke Yang Chen untuk menanyakan banyak hal. Pertanyaannya adalah tentang anak Yang Chen. Lagi pula, Yang Chen memang sudah cukup tua. Sebagai anak tunggal dalam keluarga Yang, ia dan Zhang Suelian tidak memiliki anak setelah menikah, yang benar-benar membuat Yang Kaidi khawatir. Yang Chen diam-diam tidak berdaya untuk sesaat. Dia telah mencapai titik ini sekarang, dan saudara perempuannya masih harus mengkhawatirkan anak itu, yang benar-benar membuatnya tidak berdaya. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa menyelinap pergi dan melihat sekeliling, ingin melihat di mana saudaranya Jin Zua dan Zhang Suelian berada. Begitu pikiran itu terlintas di benak, gelombang napas datang dari tak jauh. Yang Chen merasakan napas yang familiar ini, dan ia pun gembira. Ia melihat sekeliling dan segera menemukan Zhang Suelian. Zhang Suelian berpakaian putih, tampak seperti peri, melayang dengan postur yang elegan. Ia memancarkan aura dunia lain, tanpa kesedihan maupun kebahagiaan, dingin dan murni. Saat ia tiba, hanya aroma samar yang tercium, lalu, tepat saat ombak menghantam air, kaki teratainya mendarat di tanah. Sepasang mata indah menatap Yang Chen. Hal ini membuat banyak orang iri. Zhang Suelian selalu melihat Yang Chen pada pandangan pertama. Ketika Yang Chen melihat Zhang Suelian, dia juga gembira. Namun tak lama kemudian, ia mulai mendengar transmisi suara. Yang Chen, ikut aku. Zhang Suelian membuka bibir merahnya dan berbicara dengan lembut. Yang Chen tertegun sejenak, tidak tahu apa maksudnya. Ia mengikuti Zhang Suelian keluar dari istana. Ada apa? Tanya Yang Chen heran. Zhang Suelian mengikat rambutnya, mengangkat alisnya, dan tatapannya serius. Kali ini aku pergi menemui Tian Dao di dunia spiritual dan belajar banyak hal.
Beberapa di antaranya berkaitan erat denganmu. Ada apa? Tanya Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ada robekan di dunia spiritual, kata Zhang Suelian. Bukankah ini normal? Yang Chen mengangkat alisnya bingung. Ini memang normal. Retakan ruang yang ia ciptakan semuanya adalah lubang yang terkoyak. Ia bisa melakukan hal semacam ini dengan mudah jauh sebelum mencapai tahap dewa sejati. Tidak, bukan seperti itu. Apa yang ingin dikatakan Zhang Suelian tidak sesederhana itu. Matanya berkedip, fokus pada Yang Chen, seseorang pergi ke alam selatan melalui celah ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia seharusnya menjadi musuhmu yang kuat. Musuhku yang kuat, mungkinkah? Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Peng Wanli dan Mutai King. Mereka pergi ke alam selatan. Yang Chen berhenti sejenak. Faktanya, ketika dia kembali ke dunia spiritual, dia ingin mencari mereka berdua. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka berdua. Baik Peng Wanli maupun Mutai King adalah ahli tingkat puncak di masa hidup mereka, dan sangat dekat dengan alam ketiga Dao Surgawi. Dan tidak mengherankan, keduanya tak terkalahkan di dunia, dan bahkan jika beberapa orang dengan level yang sama menyerang mereka bersama-sama, itu tidak akan ada gunanya. Meskipun ia telah mengalahkan Li Chongqiao, ia masih kurang sedikit untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Baru setelah ia mengintegrasikan esensi roh jahat dan menyempurnakan tombak pembunuh dewa ke tingkat artefak ilahi kekaisaran, ia memiliki sedikit kepercayaan diri. Sekalipun ia tak bisa mengalahkan mereka, ia selalu bisa mundur. Lagi pula, mengejar mereka sendirian lebih baik daripada membiarkan mereka diam-diam mengganggunya. Tanpa diduga, kedua orang ini benar-benar berlari ke perbatasan selatan. Berita ini sangat penting bagi saya, terima kasih banyak, kata Yang Chen. Bukan apa-apa, aku istrimu, jadi wajar saja kalau aku harus mempertimbangkannya untukmu, kata Zhang Suelian lembut. Mendengar ini, hati Yang Chen tergerak, dan dia sangat tersentuh oleh kata-kata Zhang Suelian. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak punya banyak pikiran, tetapi sekarang, dia ragu untuk berbicara sejenak, kita. Kali ini ketika dia kembali ke kampung halamannya dan ke alam liar, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Berapa lama orang-orang terdekatnya dapat tinggal bersamanya? Waktu berlalu, dan Gu Mingyue mungkin baru permulaan. Jika ia tak lagi bisa mempertahankan semua yang dimilikinya, bukankah sudah terlambat untuk bersedih ketika kehilangannya? Yang ingin dia katakan adalah dia ingin memiliki anak dengan Zhang Suelian, yang akan sepenuhnya memenuhi keinginan saudara perempuannya dan sekaligus membentuk keluarga lengkap dengan Zhang Suelian. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba teringat akan batasan-batasan pada tubuhnya. Raja Yuyin langsung memberlakukan larangan, merampas kesempatannya untuk menyentuh wanita lain. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak lagi dengan Zhang Suelian? Hal ini membuat Yang Chen benar-benar khawatir. Inilah persisnya apa yang dipikirkannya sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana menghargainya saat dia memilikinya, dan sekarang ketika dia kehilangannya, mungkin tidak mudah untuk mendapatkannya lagi. Zhang Suelian menatap Yang Chen dengan matanya yang jernih dan indah, dan bertanya dengan ragu, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Yang Chen segera menarik kembali perkataannya. Namun, Zhang Suelian menatap Yang Chen lekat-lekat, bibir merahnya sedikit terbuka, kamu ingin punya anak denganku. Kamu tahu. Yang Chen terkejut. Sudah kubilang sebelumnya bahwa kemampuan berhitungku sangat kuat. Sebagai orang terpilih, akulah yang mengendalikan hukum dunia spiritual. Apapun yang kau pikirkan, selama idenya kuat, aku bisa merasakannya. Zhang Suelian sedikit membuka bibir merahnya. Yang Chen merenung dalam hatinya, ia memang telah melupakan masalah ini. Beberapa hal dapat disembunyikan dari orang lain, tetapi tidak akan pernah bisa disembunyikan dari Zhang Suelian. Kamu bukan orang yang pemalu. Kita sudah menikah bertahun-tahun, dan punya anak memang tak terelakkan. Kalau kamu memang menginginkannya, mana mungkin aku tidak setuju. Zhang Suelian sama sekali tidak malu, seolah-olah sedang membicarakan hal yang lumrah. Hanya wanita seperti dia yang bisa membicarakan masalah seperti itu dengan begitu tenang. Yang Chen menatap Zhang Suelian seperti ini, merasa sangat bimbang dan tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah sekian lama, dia akhirnya mendesah putus asa, hei, lalu berbalik dan pergi. Zhang Suelian, yang berdiri di belakangnya, hanya bisa merasakan bahwa Yang Chen memiliki keinginan kuat untuk memiliki anak, tetapi dia tidak dapat mendeteksi pikiran lain. Apa yang sedang terjadi? Yang Chen benar-benar marah sekarang. Raja Yuyin ini terlalu kejam. Pembatasan ini secara langsung telah merampas haknya untuk menjadi seorang ayah. Keluarga yang mengandalkannya untuk meneruskan garis keturunan keluarga, tetapi sekarang dia tidak mampu melakukannya. Hal ini membuatnya marah dan benci, dan dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia punya kesempatan dan kemampuan, dia pasti tidak akan membiarkan Raja Yuyin lolos begitu saja. Untuk saat ini, Yang Chen hanya bisa menenangkan emosinya. Senior Baolu, Yang Chen bertanya dengan sedikit canggung. Kecuali benar-benar diperlukan, dia benar-benar tidak ingin meminta bantuan pihak lain. Apakah kau bertanya padaku, apakah aku punya cara untuk membantumu melepaskan diri dari batasan ini?
Tanya Baolu sambil tersenyum. Ya, ya, Yang Chen mengangguk. Hahaha. Baolu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tertawa terbahak-bahak terlebih dahulu. Yang Chen tahu bahwa Baolu tidak akan begitu bebas dari kekhawatiran. Wanita ini pasti menertawakan masalah ini secara pribadi. Benar saja, ketika wanita itu menceritakan hal itu kepada pihak lain, dia tertawa lagi. Sudah cukup tertawanya. Kalau sudah, langsung saja ke intinya. Yang Chen menggertakkan giginya, bagaimana cara mengatasi batasan ini? Kamu jago melanggar batasan, jadi kamu pasti punya cara untuk mengatasinya. Ya, memang ada, tapi batasan ini mengandung kekuatan seorang ahli tingkat raja. Agak sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatanku saat ini. Tapi jika aku diberi tubuh fisik dan aku memulihkan sejumlah kekuatan untuk menghancurkannya, itu tidak akan terlalu sulit. Namun, sejujurnya, masalah yang kau hadapi sekarang bukanlah apakah akan menghancurkannya atau tidak. Tapi setelah kau menghancurkannya, Raja Yuyin pasti akan tahu bahwa kau telah menghancurkan batasannya. Jawab Baolu sambil tak kuasa menahan tawa 2 kali. Yang Chen mengerutkan kening, mengabaikan tawa pihak lain, dan segera berkata, apakah tidak ada cara untuk melanggar batasan tanpa ketahuan? Tidak ada cara lain. Raja Yuyin telah secara khusus memasukkan batasan ini ke dalam kekuatan intinya. Ini seperti senjata ajaib penentu kehidupan. Sekeras apapun kau mencoba membukanya, Raja Yuyin akan tahu jika kau mencobanya. Baolu menjawab, lalu menggoda, kau dan istrimu bisa menunda punya anak. Petik 2. Yang Chen benar-benar ingin menangis dan bahkan tidak tahu bagaimana cara menangis. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Cara terbaik adalah memperkuat kekuatanmu dan meraih kekuasaan absolut. Saat itu, bahkan jika kau dengan paksa melanggar batasan, kau tidak akan takut pada Raja Yuyin. Untuk saat ini, saya hanya bisa menanggungnya. Sambil memikirkan hal ini, Zhang Xuelian, dengan tangan di perutnya, duduk di samping Yang Chen dengan postur yang elegan. Ia tenang dan berwibawa, bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja terjadi. Ini juga yang menyentuh hati Yang Chen. Meskipun Zhang Xuelian memiliki kepribadian yang dingin dan pendiam, dia selalu sangat pengertian. Entah dia tahu ceritamu atau tidak, dia tidak akan banyak bertanya dan akan selalu memaafkan serta memahamimu. Ini sungguh merupakan berkah yang luar biasa bagi seorang pria. Yang Chen tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang telah ia kumpulkan di kehidupan sebelumnya untuk bisa menikahinya. Namun sekarang, ia harus menyayanginya dan tidak pernah meninggalkannya. Setelah menunggu di sini selama 2 hari, orang-orang dari semua pihak berdatangan satu demi satu. Hampir separuh dari berbagai suku bangsa, besar maupun kecil, sudah datang, dan hanya sebagian kecil suku bangsa yang belum datang. Yang Chen berada di dalam sekte, berdiskusi dengan Grandmaster Sun. Grandmaster Sun, apakah Anda benar-benar yakin tidak akan pergi ke alam selatan? Tanya Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Sun Tzu menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, aku pernah mempertimbangkan untuk pergi ke alam selatan sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Perjalanan ke alam selatan memang sangat menggoda, tetapi aku baru bisa mencapai alam tanpa jalan kembali seumur hidupku, dan aku merasa bakatku telah terkuras. Aku sangat menyadari hal ini. Bahkan jika aku pergi ke alam selatan lagi, akan sulit untuk memperbaiki apapun. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia dapat merasakan tekad Sun Tzu dan tidak mencoba menghentikannya. Bagi seseorang yang berkuasa di alam tanpa batas untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, seringkali dibutuhkan tekad yang besar. Sun Tzu dan Ye Kun adalah tipe orang yang sama, mereka peduli dengan keluarga mereka. Yang Chen, meskipun aku tidak akan pergi ke alam selatan, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mulai sekarang, kau akan pergi ke alam selatan, dan kemungkinanmu untuk kembali mungkin sangat kecil. Nantinya, kau akan berada di alam selatan, dengan sekte Xuan Dao tak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Kau mungkin akan bergabung dengan faksi lain, atau bahkan sudah bergabung. Saat itu, kita masing-masing akan melayani tuan kita sendiri. Aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Aku tidak sekeras itu, tapi kuharap jika kau punya kesempatan di alam selatan nanti, kau akan mengulurkan tangan membantu para murid sekte Xuan Dao ini dan tidak membiarkan mereka ditindas. Lagi pula, kaulah satu-satunya yang bisa mereka andalkan, kata Sun Tzu cemas. Yang Chen mengangguk berat, kakek Sun, tenang saja. Orang-orang ini akan menemaniku ke alam selatan dan pasti tidak akan diperlakukan tidak adil. Bagus. Aku merasa lega sekarang, kata Sun Tzu. Pada saat yang sama, menghitung waktu, sudah hampir waktunya untuk berangkat. Yuan Hong Tianzun kini membuka mulutnya untuk bertanya kepada Tianzun di sebelahnya, suku mana yang belum tiba. Tuan Yuan Hong, semua klan telah tiba, hanya klan naga sejati yang belum tiba. Klan naga sejati sungguh arogan, kata beberapa master surgawi di dekatnya. Yuan Hong Tianzun menggosok alisnya setelah mendengar ini dan berkata, jadi itu klan naga sejati. Aku penasaran kenapa aku tidak melihat satu naga pun. Kalau itu mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Tetua klan naga sejati ini juga seorang kaisar naga emas cakar 5. Bahkan di wilayah selatan, itu masih sangat langka dan harus ditanggapi dengan serius. Tapi jika mereka tidak pernah datang, itu bukan masalah besar. Jangan khawatir, mereka akan datang, mereka hanya pamer. Orang-orang dari klan naga ini memang yang paling arogan. Yuan Hongtianzun jelas yakin dengan orang-orang dari klan naga, dan dia berbicara tanpa rasa khawatir. Persis seperti yang dipikirkannya. Dia baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba, beberapa aura yang menakjubkan, disertai arus yang bergolak, menyapu laut dan memasuki istana. Bukankah ini akan datang? Yuan Hongtianzun tertawa terbahak-bahak, bergumam pada dirinya sendiri, aura yang kuat sekali. Awalnya dia tidak menganggapnya serius, mengira naga sejati tak terbatas dari alam selatan tidaklah istimewa, tetapi sekarang dia melihat bahwa naga itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Melihat ini, Yuan Hongtianzun tidak lagi berpura-pura. Tidak seperti ketika ia bertemu makhluk kuat tanpa batas lainnya, ia berdiri dan berkata dengan tenang, kurasa kau pasti leluhur naga yang terkenal dari alam roh. Karena kau di sini, mengapa tidak menunjukkan dirimu dan mengobrol? Kau pasti Yuan Hongtianzun yang sering disebut-sebut Jin Zua. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Keduanya tampak tersenyum santai, tetapi begitu bertemu, aura mereka sudah saling menyapa. Ketika mereka merasa seimbang, mereka pun saling mengakui. Kalau tidak, dengan karakter leluhur naga yang arogan, dia tidak akan terlalu memperhatikan Yuan Hongtianzun bahkan jika dia berasal dari alam selatan. Yang Chen tidak tertarik pada orang lain, tetapi ketika dia melihat cakar emas, dia merasa gembira, cakar emas. Ketika Jin Zua dan Yang Chen bertemu lagi, mereka juga datang dengan cepat. Hal ini membuat Long Zhu merasa tak berdaya, tetapi ia telah mendengar tentang perbuatan Yang Chen. Ketika ia mendengar bahwa Yang Chen benar-benar telah mencapai tahap Mahayana, ia hanya terkejut. Selain itu, dia sudah berjanji pada Yang Chen dan Jin Zua untuk berteman, jadi tentu saja dia tidak akan menghentikan mereka. Kedatangan klan naga sejati memang membawa aura yang kuat, sangat cocok dengan kesombongan mereka. Yuan Hongtianzun juga memberi wajah dan menyambut mereka, dan kemudian seluruh klan dunia spiritual tiba. Baiklah, para utusan, hitunglah jumlah orang dari setiap suku. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, kalian boleh kembali ke perbatasan selatan, perintah Yuan Hongtianzun sambil tersenyum. Yang Chen tahu bahwa Baolu tidak akan begitu bebas dari kekhawatiran. Wanita ini pasti menertawakan masalah ini secara pribadi. Benar saja, ketika wanita itu menceritakan hal itu kepada pihak lain, dia tertawa lagi. Sudah cukup tertawanya. Kalau sudah, langsung saja ke intinya. Yang Chen menggertakkan giginya, bagaimana cara mengatasi batasan ini? Kamu jago melanggar batasan, jadi kamu pasti punya cara untuk mengatasinya. Ya, memang ada, tapi batasan ini mengandung kekuatan seorang ahli tingkat raja. Agak sulit untuk menghancurkannya dengan kekuatanku saat ini. Tapi jika aku diberi tubuh fisik dan aku memulihkan sejumlah kekuatan untuk menghancurkannya, itu tidak akan terlalu sulit. Namun, sejujurnya, masalah yang kau hadapi sekarang bukanlah apakah akan menghancurkannya atau tidak. Tapi setelah kau menghancurkannya, Raja Yuyin pasti akan tahu bahwa kau telah menghancurkan batasannya. Jawab Baolu sambil tak kuasa menahan tawa 2 kali. Yang Chen mengerutkan kening, mengabaikan tawa pihak lain, dan segera berkata, apakah tidak ada cara untuk melanggar batasan tanpa ketahuan? Tidak ada cara lain. Raja Yuyin telah secara khusus memasukkan batasan ini ke dalam kekuatan intinya. Ini seperti senjata ajaib penentu kehidupan. Sekeras apapun kau mencoba membukanya, Raja Yuyin akan tahu jika kau mencobanya. Baolu menjawab, lalu menggoda, kau dan istrimu bisa menunda punya anak. Petik 2. Yang Chen benar-benar ingin menangis dan bahkan tidak tahu bagaimana cara menangis. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Cara terbaik adalah memperkuat kekuatanmu dan meraih kekuasaan absolut. Saat itu, bahkan jika kau dengan paksa melanggar batasan, kau tidak akan takut pada Raja Yuyin. Untuk saat ini, saya hanya bisa menanggungnya. Sambil memikirkan hal ini, Zhang Xuelian, dengan tangan di perutnya, duduk di samping Yang Chen dengan postur yang elegan. Ia tenang dan berwibawa, bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja terjadi. Ini juga yang menyentuh hati Yang Chen. Meskipun Zhang Xuelian memiliki kepribadian yang dingin dan pendiam, dia selalu sangat pengertian. Entah dia tahu ceritamu atau tidak, dia tidak akan banyak bertanya dan akan selalu memaafkan serta memahamimu. Ini sungguh merupakan berkah yang luar biasa bagi seorang pria. Yang Chen tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang telah ia kumpulkan di kehidupan sebelumnya untuk bisa menikahinya. Namun sekarang, ia harus menyayanginya dan tidak pernah meninggalkannya. Setelah menunggu di sini selama 2 hari, orang-orang dari semua pihak berdatangan satu demi satu. Hampir separuh dari berbagai suku bangsa, besar maupun kecil, sudah datang, dan hanya sebagian kecil suku bangsa yang belum datang. Yang Chen berada di dalam sekte, berdiskusi dengan Grandmaster Sun. Grandmaster Sun, apakah Anda benar-benar yakin tidak akan pergi ke alam selatan? Tanya Yang Chen dengan sungguh-sungguh.
Sun Tzu menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, aku pernah mempertimbangkan untuk pergi ke alam selatan sebelumnya, tetapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Perjalanan ke alam selatan memang sangat menggoda, tetapi aku baru bisa mencapai alam tanpa jalan kembali seumur hidupku, dan aku merasa bakatku telah terkuras. Aku sangat menyadari hal ini. Bahkan jika aku pergi ke alam selatan lagi, akan sulit untuk memperbaiki apapun. Ketika Yang Chen mendengar ini, dia dapat merasakan tekad Sun Tzu dan tidak mencoba menghentikannya. Bagi seseorang yang berkuasa di alam tanpa batas untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, seringkali dibutuhkan tekad yang besar. Sun Tzu dan Ye Kun adalah tipe orang yang sama, mereka peduli dengan keluarga mereka. Yang Chen, meskipun aku tidak akan pergi ke alam selatan, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mulai sekarang, kau akan pergi ke alam selatan, dan kemungkinanmu untuk kembali mungkin sangat kecil. Nantinya, kau akan berada di alam selatan, dengan sekte Suan Dao tak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Kau mungkin akan bergabung dengan faksi lain, atau bahkan sudah bergabung. Saat itu, kita masing-masing akan melayani tuan kita sendiri. Aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Aku tidak sekeras itu, tapi kuharap jika kau punya kesempatan di alam selatan nanti, kau akan mengulurkan tangan membantu para murid sekte Suan Dao ini dan tidak membiarkan mereka ditindas. Lagi pula, kaulah satu-satunya yang bisa mereka andalkan, kata Sun Tzu cemas. Yang Chen mengangguk berat, kakek Sun, tenang saja. Orang-orang ini akan menemaniku ke alam selatan dan pasti tidak akan diperlakukan tidak adil. Bagus. Aku merasa lega sekarang, kata Sun Tzu. Pada saat yang sama, menghitung waktu, sudah hampir waktunya untuk berangkat. Yuan Hong Tianzun kini membuka mulutnya untuk bertanya kepada Tianzun di sebelahnya, suku mana yang belum tiba. Tuan Yuan Hong, semua klan telah tiba, hanya klan naga sejati yang belum tiba. Klan naga sejati sungguh arogan, kata beberapa master surgawi di dekatnya. Yuan Hong Tianzun menggosok alisnya setelah mendengar ini dan berkata, jadi itu klan naga sejati. Aku penasaran kenapa aku tidak melihat satu naga pun. Kalau itu mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetua klan naga sejati ini juga seorang kaisar naga emas cakar 5. Bahkan di wilayah selatan, itu masih sangat langka dan harus ditanggapi dengan serius. Tapi jika mereka tidak pernah datang, itu bukan masalah besar. Jangan khawatir, mereka akan datang, mereka hanya pamer. Orang-orang dari klan naga ini memang yang paling arogan. Yuan Hong Tianzun jelas yakin dengan orang-orang dari klan naga, dan dia berbicara tanpa rasa khawatir. Persis seperti yang dipikirkannya. Dia baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba, beberapa aura yang menakjubkan, disertai arus yang bergolak, menyapu laut dan memasuki istana. Bukankah ini akan datang? Yuan Hong Tianzun tertawa terbahak-bahak, bergumam pada dirinya sendiri, aura yang kuat sekali. Awalnya dia tidak menganggapnya serius, mengira naga sejati tak terbatas dari alam selatan tidaklah istimewa, tetapi sekarang dia melihat bahwa naga itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Melihat ini, Yuan Hong Tianzun tidak lagi berpura-pura. Tidak seperti ketika ia bertemu makhluk kuat tanpa batas lainnya, ia berdiri dan berkata dengan tenang, kurasa kau pasti leluhur naga yang terkenal dari alam roh. Karena kau di sini, mengapa tidak menunjukkan dirimu dan mengobrol? Kau pasti Yuan Hong Tianzun yang sering disebut-sebut Jin Zua. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Keduanya tampak tersenyum santai, tetapi begitu bertemu, aura mereka sudah saling menyapa. Ketika mereka merasa seimbang, mereka pun saling mengakui. Kalau tidak, dengan karakter leluhur naga yang arogan, dia tidak akan terlalu memperhatikan Yuan Hong Tianzun bahkan jika dia berasal dari alam selatan. Yang Chen tidak tertarik pada orang lain, tetapi ketika dia melihat cakar emas, dia merasa gembira, cakar emas. Ketika Jin Zua dan Yang Chen bertemu lagi, mereka juga datang dengan cepat. Hal ini membuat Long Zhu merasa tak berdaya, tetapi ia telah mendengar tentang perbuatan Yang Chen. Ketika ia mendengar bahwa Yang Chen benar-benar telah mencapai tahap Mahayana, ia hanya terkejut. Selain itu, dia sudah berjanji pada Yang Chen dan Jin Zua untuk berteman, jadi tentu saja dia tidak akan menghentikan mereka. Kedatangan klan naga sejati memang membawa aura yang kuat, sangat cocok dengan kesombongan mereka. Yuan Hong Tianzun juga memberi wajah dan menyambut mereka, dan kemudian seluruh klan dunia spiritual tiba. Baiklah, para utusan, hitunglah jumlah orang dari setiap suku. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, kalian boleh kembali ke perbatasan selatan, perintah Yuan Hong Tianzun sambil tersenyum. Para utusan mulai melakukan inventarisasi. Harus dikatakan bahwa di antara masing-masing suku bangsa, masih ada beberapa kelompok yang optimis dan menambah 1 atau 2 orang lagi dari kuota 1.000 orang yang ditetapkan masing-masing suku bangsa. Dengan cara ini, Anda dapat memanfaatkan keuntungan kecil. Namun, para utusan ini tidak datang untuk makan gratis. Setelah mengamati dengan saksama, mereka menarik keluar semua orang yang tidak diperlukan. Hal ini membuat kelompok-kelompok yang telah merencanakan untuk memanfaatkan situasi ini sangat malu, dan meskipun telah dibujuk berkali-kali, mereka tidak dapat pulih.
Mereka bahkan harus mengurangi beberapa peringkat karena hal ini. Dengan cara ini, butuh waktu 1 jam dan inventarisasi selesai. Setelah inventaris selesai, Yuan Hongtianzun juga melambaikan tangannya dan berkata, panggil Ratu Duyung dan minta dia untuk mulai membuka mata Laut Utara. Sudah waktunya kita pergi. Berbicara tentang Ratu Duyung, Yang Chen juga melihat sekeliling dengan terkejut. Sebagai pemilik tempat ini, Ratu Loying seharusnya berada di dekatnya. Arwahnya tersebar dan dia bisa merasakannya kapan saja. Akan tetapi, hingga kini tidak ada satupun bayangan yang tertangkap, sungguh aneh. Sementara Xin China terkejut, beberapa utusan lain dari wilayah selatan telah pergi memanggil Ratu Loying. Ketika Ratu Loying muncul kembali, dia diikuti oleh beberapa utusan dari wilayah selatan, dan ekspresinya jelas terlihat sangat malu. Yang Chen menatap tajam, ekspresinya tiba-tiba membeku. Ia dengan saksama menatap Ratu Loying yang sekarang, dan melihat mata merahnya serta beberapa bekas luka di tubuhnya. Bekas luka ini jelas sudah melalui proses, dan saat terluka, lukanya jelas lebih serius daripada sekarang. Yuan Hongtianzun berkata sambil tersenyum, Ratu Loying, tolong bukakan mata Laut Utara untuk kami. Aku akan merepotkanmu sekali lagi. Setelah ini, sebagian besar dari kami dari alam selatan tidak akan kembali. Sang Ratu Bunga Gugur menatap kosong, menggigit bibir, dan mengangguk pelan sambil menahan keluhannya. Namun, pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba berdiri. Ketika ia berdiri, ia menarik semua perhatian dari sekitarnya, menyebabkan banyak orang memusatkan pandangan mereka ke sana. Entah apa niat Yang Chen berdiri di saat kritis ini ketika ia hendak pergi. Tatapan Yang Chen tertuju lembut pada Ratu Loying, tetapi alisnya berkerut tak wajar. Ia berkata dengan nada dingin, Ratu Loying, apa yang terjadi dengan lukamu? Dan kau, siapa yang menyebabkan luka ini? Dia dapat melihat bahwa gadis-gadis duyung itu semuanya mempunyai beberapa luka di tubuh mereka. Melihat ini, bagaimana mungkin Yang Chen tidak marah? Dia melihat sekeliling dengan ekspresi dingin dan bertanya. Ketika Ratu Loying dan yang lainnya melihat Yang Chen berdiri untuk menanyakan hal ini, mereka menggigit bibir mereka, tampak sangat menawan dan menyedihkan. Teman muda Yang Chen, lebih penting pergi sekarang. Lagi pula, waktunya sudah habis. Kita harus segera kembali, saran Yuan Hongtianzun. Yang Chen tahu betul bahwa momen ini sangat penting, karena inilah saatnya untuk pergi. Namun, ia tak berniat menyerah. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya dengan nada dingin, siapa itu? Teman muda Yang Chen, Yuan Hongtianzun mulai membujuknya lagi. Jika masalah ini tidak diklarifikasi hari ini, tidak ada yang bisa pergi hari ini, kata Yang Chen dengan suara berat, aku tidak ingin para nelayan membuka mata Laut Utara. Semuanya, tidak ada yang bisa pergi. Semua orang terdiam, tak mampu menyangkal kata-kata Yang Chen. Dia memang memiliki kemampuan ini. Yang Chen benar-benar bertekad untuk tidak membiarkan siapapun lolos. Sampai mata Laut Utara terbuka, tak seorang pun bisa lolos. Yang Chen, kamu, Yuan Hongtianzun tersenyum pahit dan menjadi malu. Yang Chen berkata dengan dingin, saat itu, akulah yang meminta para nelayan untuk membuka mata Laut Utara dan membiarkanmu masuk. Merekalah yang membuka mata Laut Utara, dan merekalah yang terluka. Apa kau menganggapku serius, Yang Chen? Dia benar-benar marah. Dia mengira semua orang yang hadir akan menghormatinya, tetapi ternyata saya salah. Itulah sebabnya dia menjadi sangat marah. Sekalipun Yuan Hongtianzun melangkah maju, tetap saja tidak ada gunanya. Awalnya dia tidak yakin apakah seseorang telah memukul Ratu Loying, tetapi melihat betapa inginnya Yuan Hongtianzun untuk pergi, dan ditambah dengan petunjuk awal Yuan Hongtianzun bahwa Ratu Loying tidak akan pernah kembali, dia hampir yakin akan hal itu. Saya khawatir ada yang benar-benar menindas manusia ikan. Ratu Loying, katakan saja apa yang terjadi dan siapa yang memukulmu, aku akan mengurusnya untukmu. Ceritakan semuanya. Jika kau benar, aku pasti tidak akan membiarkan orang ini lolos begitu saja, kata Yang Chen. Tuan muda, gadis-gadis duyung yang mengenal Yang Chen semuanya begitu tersentuh hingga mereka menangis. Ratu Loying juga terharu. Inilah sebabnya mereka hanya mengenali Yang Chen sebagai teman manusia mereka. Dia tidak menangis ketika dia diganggu tadi, tetapi sekarang dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Sambil terisak, ia berkata, sebelumnya, ketika Tuan Muda Yang Chen pergi, 2 utusan dari alam selatan kembali bersama anak buah mereka. Para manusia ikan kami tidak menyukai mereka, jadi kami terlambat membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Siapa sangka kedua utusan dari alam selatan ini akan merasa tidak hormat kepada mereka dan menyerang kami tanpa berpikir 2 kali. Luka saya masih dianggap ringan, tetapi ada juga beberapa gadis manusia ikan yang mungkin harus berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama agar pulih. Semua orang sudah di sini, tunjukkan kedua utusan itu, kata Yang Chen. Ratu Loying ragu untuk berbicara, Tuan Muda Yang Chen, Anda. Yang Chen tahu apa yang dikhawatirkan Ratu Loying. Lagi pula, dahulu kala, ia pernah melawan utusan dari alam roh terkait masalah manusia ikan, tetapi ia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pihak lain tidak ingin ia menderita kerugian lagi karena masalah ini.
Tidak apa-apa, jangan khawatir, kamu tidak akan diganggu selama aku di sini, kata Yang Chen tegas. Ratu Loying kemudian menunjuk ke arah depan, di mana dua utusan dari wilayah selatan berdiri di sudut. Ketika dua utusan kerajaan selatan melihat Ratu Loying menunjukkan nama mereka, sekilas kilatan kekejaman terpancar di mata mereka, tetapi saat mereka bertemu pandang dengan Yang Chen, kekejaman itu dengan cepat menghilang dan berubah menjadi kepanikan. Lagi pula, mereka telah mendengar tentang identitas dan kekuatan Yang Chen. Yang Chen, kami memang sedikit marah saat itu. Tapi kami memikirkannya matang-matang setelahnya. Kami memang sedikit impulsif. Kenapa tidak kita lupakan saja masalah ini? Kita semua berada di tahap Mahayana, jadi kita harus saling menghargai. Kedua orang di tahap Mahayana itu tersenyum ramah, tanpa arogansi dan sikap mendominasi yang mereka tunjukkan saat berhadapan dengan para manusia ikan. Ayo kita saling berbangga. Haha, para manusia ikan membuka mata laut utara karena aku. Kenapa kau tidak terpikir untuk berbangga padaku, Yang Chen? Geram Yang Chen. Dia mengenal kedua utusan ini, yang satu adalah Diling Tianzun dan yang lainnya adalah Sanbei Tianzun. Melihat Yang Chen meraung pada mereka berdua, dua tahap Mahayana kurang lebih tidak senang. Lagi pula, meskipun Yang Chen memiliki beberapa ketenaran, mereka juga merupakan Master Mahayana yang berpengalaman, jadi mereka tidak perlu takut satu sama lain. Lalu Yang Chen, menurutmu bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Kedua kultivator Mahayana itu berbicara secara. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.